Selamat datang di Oke Sih, Oke Renggadan Sepak Bola Indonesia hari ini. Masih dalam suasana lebaran. Gimana? Sudah bertemu dengan sanak keluarga? Apakah banyak sudah harta kita yang habis di kampung? Semoga setelah kembali lagi bekerja, kita bisa mengumpulkan rezeki yang banyak untuk bisa terus berbagi kepada keluarga kita. Hehehe. Ini kalau ngomongin sepak bola, karena memang aku nih syutingnya sebelum lebaran. Jadi kayaknya aku belum tahu updatean tentang sepak bola Indonesia, terutama Liga 1. Liga 1 mulai main tanggal berapa ya? Tanggal 14 kali ya? Liga 1 ya, di match pertamanya setelah libur lebaran aku kurang tahu, kayaknya tanggal 14 sih. Minggu ini kayaknya mulai tanding lagi di Liga 1. Perebutan juara di Liga 1 bakal semakin seru. Apakah Persib bisa melaju kencang? 6 April ternyata. 6 April sudah bermain kemarin. Dan kita lihat apakah Persib bisa melaju kencang untuk mempertahankan gelar juara musim ini, back to back dari musim lalu, atau tim baru yang bakal menjadi juara di kompetisi musim ini. Masih ada Dewa United, masih ada Persebaya, masih ada Persija, dan di bawahnya ada Malut United yang mulai ada di posisi 4 besar klasemen kompetisi BRI Liga 1. Nah, tapi nantilah ya, minggu depan setelah nonton hasil pertandingan Liga 1 baru kita tipis-tipis bahas pertandingan Liga 1. Ini kayaknya aku masih ingin membahas tentang timnas yang ternyata ada pemain yang tidak bisa main ketika lawan China nanti. Yang sudah pasti itu ada 2 orang, Martin Pas dan Marcelino. Jadi dua-duanya itu akumulasi kartu, mereka tidak bisa memperkuat timnas ketika lawan China. Siapa penggantinya? Kalau di posisi penjaga gawang sudah pasti harusnya Emil Audero bakal dicoba ketika bertanding lawan China nanti. Nah, kalau di Marcelino ini kita belum tahu siapa yang bakal menggantikan posisinya kayak begitu. Nah, ini sebelum kita bahas Marcelino, aku mungkin mau bahas tentang Emil kali ya, mengingat kembali omonganku tentang Emil. Orang tuh pada nyerang aku semua segala macam. Aku bakal menjelaskan secara pelan-pelan di sini mengenai seperti apa kejadian yang sebenarnya. Pada saat itu aku ngeluarin statement tentang video orang tuanya yang sudah lama, yang ngomong tentang kalau anaknya mau main di Piala Dunia ya di Italia kayak begitu. Terus ku ulang lagi, ku munculkan lagi videonya, lalu aku bilang Emil juga di Palermo jelek, kayak begitulah, kurang lebih seperti itu videonya. Nah, ini kalau mau dibedah satu-satu, ini udah tidak ada itu ya, tidak ada urusan dengan apapun. Emil juga sudah mendapatkan paspor Indonesia kemarin ketika lawan Bahrain dan Australia, sudah ada di bench. Tinggal kita kasih dukungan ketika dia nanti tanding, hanya sebatas itu. Tapi aku pengen ini balik lagi ke cara pandang mungkin ya, cara pandang orang mungkin beda-beda. Ini dari aku, tidak dari manapun, dari sudut pandangku seperti ini. Selain kekesalan terhadap omongan orang tuanya, ada beberapa hal yang memang menurutku ya seperti itu adanya, kayak begitu. Banyak yang bilang, udahlah bang, itu kan video lama bapaknya. Lagian wajar lah bapaknya ngomong kayak begitu. Karena pada saat itu PSSI juga kondisinya kelam. Aku juga kalau jadi bapaknya, aku gak akan ngasih anakku bermain untuk timnas Indonesia, karena anakku berkarir di Italia kayak begitu. Oke. Buatku, seperti apapun kondisi federasi, seperti apapun kondisi sepak bola Indonesia, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh underestimate, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kalau kita ngerasa federasi kita buruk, kalau kita ngerasa federasi kita tidak baik, ya kita sama-sama kasih masukan supaya federasi kita jadi baik, bukan
malah kita merendahkan. Itulah yang kupikir. Aku nggak peduli mau itu video lama, mau konteksnya bukan semua segala macam, tapi buatku tidak ada yang boleh merendahkan sepak bola Indonesia. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Aku ngomong kayak begitu bukan ada tendensi apa-apa. Aku senang, aku happy aja kalau ada tambahan kekuatan di timnas sepak bola Indonesia. Jadi buatku apa ya? Omonganku pada saat itu karena memang ada alasannya. Aku tidak mau siapapun orang boleh merendahkan sepak bola Indonesia. Mau kondisinya jelek seperti apapun, ya kita kasih kritikan untuk jadi bagus, bukan direndahkan. Karena kalau direndahkan itu seperti memang nggak pantas dia nih gitu. Begitu pantas, wah udah pantas nih, wah bolehlah nih bergabung. Seperti itu. Buatku tidak fair saja kayak begitu. Terus aku bilang kenapa banyak yang nyerang dan memaki aku dengan omongan, ya yang ngatain Emil adalah kiper cadangan ketiga. Kau secara saingan juga nggak ada seujung kukunya. Ada yang ngomong kayak begitu. Oke. Mungkin bakal ku jelasin. Aku sama Emil sudah pasti secara kualitas berbeda. Jauh. Emil main di Eropa, aku main di kompetisi Liga Indonesia. Kalau dibandingkan secara kualitas, jauh. Secara karir jauh. Tapi harusnya ngebandingin aku jangan sama Emil. Aku kalau disuruh dibandingin sama kiper-kiper lokal Indonesia, aku masih ayo, nggak ada kekhawatiran aku. Boleh kok secara kualitas boleh. Aku masih ada keyakinanku untuk secara kualitas ya. Aku memang dulu layak kok bermain di kompetisi Liga Indonesia kayak begitu. Nah, Emil jangan sama aku dibandinginnya. Emil bandinginnya sama kiper-kiper yang main di Eropa juga. Seperti itu harusnya. Kenapa aku bilang? Terus aku bilang, iya, Emil performnya lagi jelek. Ya, memang iya. Kalau dia punya kualitas yang bagus, yang pertama, dia bakal bermain di Italia, timnas senior pastinya. Kalau dia bisa konsisten bagus, tim Serie A ada 20. Harusnya dari 1 sampai 20 ini dia bisa bersaing dengan salah satu penjaga gawang untuk mendapatkan posisi inti. Melihat dia pernah berkarir di Juventus, di Inter, di Sampdoria. Tapi kemarin dari Como dia kalah saing dengan Pepe Reina. Ketika pindah ke Palermo, 6 pertandingan, 8 kebobolan dengan rata-rata rating 6,8. Buatku itu adalah penampilan yang buruk. Tapi bukan berarti kalian bisa membandingkan dia dengan aku. Harus dibandingkan dengan posisi-posisi penjaga gawang yang ada di sana. Kayak begitu. Terlepas dari itu, sekarang dia bermain untuk Indonesia. Ditanya, kalau dia dibandingkan dengan kiper-kiper Indonesia, apakah dia nggak pantas? Pantas dan sangat layak. Pantas dan sangat layak. Karena secara kualitas dia bagus. Kalau dibandingkan dengan kiper-kiper yang ada di Indonesia. Kan aku berbicara tentang kapasitas dia bermain di Eropa, kayak begitu. Kalau dia bermain untuk timnas, apakah ada kekhawatiranku? Enggak, sama sekali aku nggak ada kekhawatiran. Dia pasti bisa menjaga gawang timnas Indonesia dengan baik untuk kawasan Asia ya. Karena dia punya pengalaman yang segudang di Eropa. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kadang ku keluarkan, statement, pernyataan, narasi, itu tuh emang sudah diperhatikan dengan baik. Bukan aku karena benci langsung ngomong seperti itu, enggak. Memang kalau ditanya ada nggak kekesalan? Ada kekesalan, tapi dengan orang tuanya. Dengan dengan Emil ada kekesalan nggak? Tidak ada. Aku hanya memberikan catatannya, hanya memberikan catatan pertandingannya. Dengan Martin Pas juga 10, 11, 12 lah.
performanya. Jadi sebenarnya kualitas kiper kita tuh hampir sama. Makanya ketika ini Martin pas kartu kuning, bahkan sebelum Martin pas kartu kuning, aku kemarin malah berharap ketika lawan Bahrain yang main adalah Emil. Kita pengen ngelihat kualitas Emil seperti apa. Tapi kayaknya pelatih lebih percaya terhadap Martin Pas karena mungkin secara main dia jauh lebih sering dengan pemain timnas. Nah, ini juga Emil aku rasa cukup 2 pertandingan lawan Australia, lawan Bahrain. Australia di ketika tandang, di kandang dia juga sudah merasakan atmosfer pertandingan. Aku rasa dia sudah cukup bonding, dia sudah cukup ngeblend dengan pemain-pemain timnas. Tinggal dia kasih penampilan terbaik aja ketika lawan China nanti. Lepas dari itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang jadi masalah adalah ketika omonganku dipotong, narasinya yang enggak kayak begitu tuh. Aku yang kok bisa, padahal harusnya banyak yang nge-DM aku. Ketika kita ngobrol baik-baik semua secara segala macam, ku jelasin, pada akhirnya orang, oh iya juga ya. Oh iya juga ya Ki. Oh iya juga ya Bang. Ya memang iya. Kita kan berbicara penampilan, bukan bicara yang lain-lain. Makanya aku berharap, nih dia sekarang main di Palermo. Saat ini posisi timnya di posisi 8 apa 7 kalau nggak salahku ya. Dia masih punya kesempatan playoff untuk timnya bisa main di Serie A musim depan. Mudah-mudahan di sisa musim dia bisa memberikan performa terbaik, dia bisa bawa timnya ke Serie A. Kalau dia bisa main di Serie A, kita jadi punya 2 orang pemain yang bermain di Serie A. Ada Jai, ada Emil musim depan. Kalau Venezia tidak terdegradasi. Bisa jadi juga Jai, walaupun Venezia terdegradasi, bisa jadi Jai dilirik beberapa klub di Serie A, dia tetap bisa bermain di Serie A. Melihat kualitas Jai seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan Emil ketika di Palermo bermain bagus, mau segala macam, dia direkrut salah satu tim di Serie A, tidak menutup kemungkinan. Makanya aku bilang ketika pemain itu jelek, ya nggak apa-apa kita kasih tahu aja. Oh dia performanya lagi jelek. Bukan berarti kalau ada orang performanya jelek kita langsung alah kau. Nah itu yang menurutku nggak fair sih. Itu aja. Aku nggak mempermasalahkan apapun itu. Kalau Marcelino sendiri dia kan nanti akumulasi. Yang menggantikan posisinya menurutku kayaknya ya, melihat dari posisi pemain yang sedang main di tim saat ini, sebenarnya Orat Mangun posisinya tuh saat ini lebih jadi gelandang, bukan di sayap lagi kayak begitu. Mungkin bisa aja Orat Mangun yang main di situ. Selain itu masih ada Egi, ada Eliano, Yakob, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Witan Sulaiman. Kalau melihat dari performa kemarin, Ricky Kambuaya tidak perlu diragukan lagi. Umpan-umpannya, determinasinya, gaya bermainnya. Kakak Ricky Kambuaya bisa kita kasih posisi untuk menggantikan Marcelino. Egi juga bisa, Eliano, Septian Bagaskara ini kemarin gak dikasih kesempatan. Witan dan Yakob mungkin bisa dipanggil lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi buatku Orat Mangun, Ricky Kambuaya itu dan Egi bisa jadi opsi kayak begitu. Eliano tuh kayaknya belum ketemu aja posisi pasnya di posisi mana. Apakah dia mau di gelandang, di striker, sayap kanan atau di sayap kiri, kita belum ketemu. Karena beruntungnya Eliano bisa bermain di banyak posisi kayak begitu. Nah, aku balik lagi teringat dari omonganku tentang Martin Pas mau segala macam. Sekarang ini sejak sepak bola kita prestasinya bagus, banyak akun-akun di media sosial yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Buatku, aku sangat senang karena informasi mengenai sepak bola kita jadi luas sekali. Tapi ada catatan sedikit mengenai akun-akun yang ngeposting tentang sepak bola Indonesia. Yang pertama, kalau bisa kasih informasi yang valid. Jangan ngasih informasi yang abu-abu, yang belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi sudah memberikan narasi dan statement. Ini malah bisa memecah belah sepak bola kita. Satu lagi, jangan suka memotong video atau omongan untuk menjadi sebuah omongan yang
yang jadi bola liar dan bola panas aja. Ada beberapa akun aku lihat, salah satunya dia sering sekali ngatain aku semua segala macam. Dia ambil cuplikan videoku, dia potong saja, dia upload, dia kasih narasi. Aku ingat ada cuplikan omongan kayak begini. Ada cuplikannya terus dihapus. Ada masalah apa Oki Rengga dengan Emil Audero? Apakah karena sama-sama memiliki posisi sebagai penjaga gawang? Kok bisa ngasih statement seperti itu? Masalah apa? Aku yang gak punya masalah apa-apa lah. Apapun yang berhubungan sama timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia, aku tidak akan mempermasalahkannya selama kebijakan itu benar. Pemilihan pemain tepat, apalagi fasilitas yang bagus, mau segala macam gitu-gitu tuh, aku tidak akan pernah punya masalah sama siapapun dan kapanpun. Bahkan ada lagi yang ngomong kayak begini, Oki Rengga ngerosting Emil Audero, ngatain Emil Audero goblok gitu. Ada video yang aku bilang, aku ngatain pemain mahal, tidak dapat menit bermain semua segala macam, ya goblok aja sih buatku, kayak begitu. Dia ambil potongan itu, dia lempar ke akun medianya, rame, aku dimaki semua segala macam. Tapi kan kau tidak menampilkan video yang full semua segala macam. Buatku, aku mau terima kasih banyak buat akun-akun sepak bola di Indonesia, Info Supporter, Pandit, sepak bola, Pandit apa gitu. Pandit apa ya nama akunnya ya? Pandit Football ya? Apa sih? Pokoknya gitulah, Pandit, Skor, pokoknya media-media yang memang punya integritas untuk ngomongin sepak bola. Aku ngucapin terima kasih karena mereka tahu bagaimana caranya membuat berita yang emang ini berita kebenarannya sudah valid. Nah, media-media yang lain ini aku lupa nama akunnya. Kalau nggak salah aku bolaindonesia.up atau apa gitu. Kerjaannya ngambil video orang, nggak ngasih tahu videonya dari siapa, motongin video, ngasih narasi yang nggak baik. Jangan malah jadi pemecah belah pendukung sepak bola. Jangan menggoreng narasi-narasi yang pada akhirnya tidak baik. Kayak begitu aja sih buatku. Jadi kalau bisa gunakan akun media sosial kita untuk benar-benar ngasih dukungan, untuk ngasih support ke sepak bola kita kayak begitu. Terus di postingan dia yang sempat terakhir ku baca, gini dia bilang gini, Emil Audero belum berani membuka kolom komentarnya gara-gara ada pandit, dia nggak bilang botak, dia bilang ada pandit kota yang apa ya, yang ngatain dia atau apa gitu. Terus dia taruh di situ ada foto botak. Maksudku kalau dikasih tahu, dikasih masukan, jangan apa ya, jangan malah nggak terima dan kayak begitu gitu. Kau bikin berita itu, yang kau tidak tahu dari dulu Emil Audero itu membatasi kolom komentarnya. Yang kau tidak tahu, tapi kau bikin narasi seperti itu seolah-olah gara-gara satu orang Emil tidak berani membuka kolom komentar, padahal nggak ada masalah, dia nggak gila main medsos. Itu aja sih sebenarnya fakta yang sebenarnya. Kenapa bikin narasi seperti itu kan malah menggiring opini kemana-mana. Mudah-mudahan kita jauh lebih bijak untuk menggunakan sosial media kita untuk mendukung timnas dan sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.